welcome back to Blessing Story. Dan hari ini saya Michelle Blessing. Saya akan kembali menceritakan cerita kesaksian apa sih hari ini. Dan cerita kesaksian hari ini datang dari sahabat kita, Grace Vaskarina, dengan judul Tuhan Sanggup Menolong. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Waktu itu aku berumur 15 tahun. Aku bersama sepupuku pergi berenang. Waktu itu aku menggantung kakiku di pembatas kolam. Tiba-tiba aku terbalik ke kolam yang dalam dan aku langsung panik saat itu. Aku berputar-putar mencari udara dari atas, tetapi ternyata posisiku pada saat itu kepalaku sudah ada di dasar kolam, sehingga semua orang yang berada di dalam kolam itu memijak dan menendangku. Mungkin mereka mengira aku bermain-main seakan berpura-pura, sehingga aku tidak mendapat pertolongan untuk waktu yang cukup lama. Aku berada di dasar kolam sangat lama dan akhirnya aku mengucapkan kalimat, "Ya Tuhan, aku sudah kelelahan. Biarlah aku hembuskan nafas terakhirku ini di sini. Maafkan semua kesalahanku, Tuhan." Setelah itu aku menghembuskan nafasku secara perlahan, dan yang kurasakan pada saat itu semuanya putih cerah seperti cahaya. Tetapi beberapa waktu kemudian aku menarik nafasku dengan sangat panjang dan ternyata aku diangkat ke permukaan. Adik sepupuku mengangkatku dan berkata, "Kakak kenapa?" Aku bingung, kakak tidak keluar-keluar dari dasar. Akhirnya aku angkat. Saat itu aku menangis dan berterima kasih kepada Tuhan, karena berkat pertolongannya aku masih bisa menjalani hariku sampai saat ini, dan aku berterima kasih untuk semua orang yang ada di sekitarku. Tuhan tak akan pernah membiarkan kita sedetik pun. Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat dan menolong kita. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup, yang tak terbatas kuasanya dan maha sanggup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasanya yang tak terbatas, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sebesar apapun persoalan atau masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Grace buat kesaksiannya, dan biar semua teman-teman yang mendengarkan cerita kesaksian hari ini diingatkan kembali dan dikuatkan kembali dengan cerita kesaksian dari Grace. Dan hari ini kita belajar lagi dari Grace. Mungkin rasanya saat itu Grace udah akan mengakhiri hidupnya karena tidak ada pertolongan dari siapa-siapa. Orang-orang kira dia hanya bermain-main sehingga orang gak ada yang nolong dia. Tapi lihat, dari kisah ini kita belajar Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan bisa menolong kita lewat siapa saja dan juga tepat pada waktunya Tuhan. Kalau menurut Grace, hidupnya sudah harus berakhir, tapi kalau Tuhan bilang belum selesai, ya belum selesai. Tuhan pasti akan menolong kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita rasanya terlambat. Kenapa? Karena kita berharap Tuhan tolong kita dengan cepat. Tapi kalau pertolongannya datang bukan pada waktunya kita, bukan artinya Tuhan tidak akan menolong kita. Sehari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sanggup menolong kita apapun keadaannya, apapun kondisinya, tepat pada waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktunya kita, caranya Tuhan bukan caranya kita. Kalau hari-hari ini rasanya adalah Tuhan sudah selesai, kayaknya nggak akan ada lagi pertolongan. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa pertolongan Tuhan akan segera tiba tepat pada waktunya Tuhan. Terus berharap, terus bergantung penuh sama Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tapi mungkin waktunya saja berbeda, waktu kita dan waktu Tuhan yang berbeda. Jadi terus percaya sama Tuhan, jangan sekalipun meragukan pertolongannya, kasihnya, kesetiaannya dalam hidupmu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Dia yang berjanji dan tidak pernah ingkar janji. Kita kuatkan lagi kepercayaan kita sama Tuhan, kita semakin dekat lagi sama Tuhan dan terus pegang janjinya Tuhan. Dan buat teman-teman yang merasa diberkati dengan cerita kesaksian hari ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya YouTube channel ini. Dan buat teman-teman juga yang punya cerita kesaksian, yuk kirimkan cerita kesaksianmu lewat DM Instagram @sahabatblessing atau email yang ada di bawah ini. Karena cerita kesaksianmu pasti akan menguatkan lagi orang-orang di luar sana yang mendengarkan cerita kesaksianmu. Oleh sebab itu, jangan pernah takut untuk bersaksi, karena cerita kesaksianmu kan bukan cerita bohong-bohong, bukan cerita main-main. Itu adalah cerita nyata yang kamu alami bersama dengan Tuhan dan pastinya akan menguatkan lebih lagi banyak orang. Jangan takut buat bersaksi, yuk jadi pribadi yang berani bersaksi. God bless you!